Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala wa ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan membahas sebuah pembahasan yang sederhana, yaitu judulnya adalah tentang jangan remehkan amal yang ringan. Jangan remehkan amal yang ringan. Saya akan awali kajian ini dengan mengutip satu ayat yang saya yakin kita semua sudah sering membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sesuatu walaupun mithqala dzarrah, beratnya itu cuma seperti dzarrah, sering diterjemahkan zaman dulu dengan seberat biji sawi atau sebesar atom, atau dzarrah itu partikel terkecil. Itu yarah itu dari kata ra'a yarah, itu artinya dilihat, dihitung, dihisab, dinilai sama Allah. Itu baik itu amal perbuatan yang sifatnya baik, khairun, atau yang sifatnya jahat, syarran. Itu ada hitungannya. Secara sekilas mungkin kita melihat bahwa namanya juga amal yang remeh ya, nggak terlalu besar lah pengaruhnya. Makanya kita lebih sering diingatkan untuk menghindari amal-amal yang nilainya gede gitu. Dalam arti jangan melakukan 7 perbuatan dosa besar ya. Takutlah kalian ittaqullaha ya, dengan sab'u al-maubiqat, 7 perbuatan dosa besar. Apa itu? Syirik pada Allah, kemudian durhaka pada orang tua, kemudian sihir, mencuri, berzina, mabuk dan sebagainya gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang kita harus menghindari yang dosa-dosa besar itu. Tapi di Al-Quran Allah pun membicarakan juga tentang dosa-dosa yang kecil yang disebut dengan istilah yarah, dilihat, dijadikan bahan pertimbangan. Nah begini jamaah sekalian, jadi kalau bicara aslinya, kita ini seringkali menganggap remeh amal-amal yang kecil karena memang mungkin pahalanya nggak seberapa. Cuma asal tahu aja, banyak sekali hal-hal yang besar itu sebenarnya didapat itu karena dapatnya dari yang kecil-kecil. Saya kasih contoh perumpamaan yang rutin lah, yang sering kita lihat sehari-hari. Jalan raya di ibu kota ini Pak, asal tahu aja ya, itu kan macetnya gara-gara mobil belum pada bayar kredit gitu Pak ya. Seandainya nih, misalnya saya jadi gubernur, saya bikin peraturan gini Pak, ganjil genap dihapus, yang boleh lewat hanya yang udah lunas aja. Itu sepi Pak Jakarta itu, insya Allah gitu ya. Kenapa? Karena hampir semua mobil tuh rata-rata belum lunas itu Pak cicilannya gitu. Jadi orang tuh kelihatannya keren, duitnya banyak, mobilnya gede dan sebagainya gitu ya. Suka klakson-klakson, mau nyalip gitu Pak. Itu belum tentu udah lunas loh cicilannya itu Pak gitu. Makanya saya juga mau bikin peraturan ke depan, kalau belum lunas nggak boleh klakson gitu, nggak boleh nyalip gitu kan. Kenapa? Belum lunas aja belagu gitu istilahnya Pak. Nah, hampir sebagian besar itu semua adalah cicilan. Bapak tahu ya, tahun 70-an, gak usah 70 deh, 90 aja Pak, Jakarta tuh belum ada macet. Kenapa? Karena di zaman segitu ya, penjualan mobil itu ya nggak ada dijual secara masif gitu, iklannya terus-terusan dan sebagainya. Orang kalau beli mobil ya kalau nggak punya duit ya nggak beli Pak gitu. Kalau sekarang enggak, kita nggak punya duit, beli mobil bisa, orang DP-nya murah kok, tinggal bayar aja cicilan gitu. Jadi kalau dulu lambang kekayaan itu kan mobil Pak.
atau handphone lah gitu istilahnya. Tapi sekarang itu nggak jadi lambang, orang semuanya itu belum selesai kok cicilannya istilahnya. Karena dicicil jadi ya bisa. Bahkan saya malah mengatakan bahwa gini, orang yang beli mobil itu cash malah sebenarnya itu dia bukan orang kaya. Yang kaya tuh yang belinya nyicil. Tahu nggak kenapa? Karena dia bayarnya 2 kali lipat loh dari harga yang sesungguhnya, ya kan? Motor nih Pak, kalau kita bayar cash paling 15 juta, 20 juta. Nah kalau kita belinya nyicil itu harganya bisa 30 juta loh itu, bayangin. Yang kayaan mana orang yang beli motor dengan 30 juta dengan yang 20 juta? Kan kayaan yang 30 juta, ya kan? Dia kaya, tapi kayanya nggak sekaligus, kayanya dikit-dikit gitu kan, kaya itu kan. Nah, jadi sebenarnya itu ya Pak, jangan diremehkan, bayar cicilan sedikit-sedikit itu dahsyat itu Pak, sebenarnya ya. Nah kalau kita terapkan ini dalam urusan kita masuk surga, masuk neraka, itu berlaku Pak sistem cicilan itu. Jadi gini Pak, boleh jadi kita ini nggak termasuk orang yang punya duit banyak digelontorkan buat pergi haji gitu kan, mahal Pak pergi haji. Ya kalau mau yang murah sih ada, cuman nunggunya 40 tahun. Kita udah kakek-kakek gitu, udah jalannya berangkang-berangkang gitu baru berangkat. Itu pun kalau nggak ada pandemi lagi Pak, kalau ada pandemi lagi tunda lagi gitu kan. Kalau mau berangkatnya cepat ya duitnya harus yang 200 juta ke atas, bisa ikut haji plus. Nah duit dari siapa gitu kan? Atau kalau mau berangkat tahun ini bisa, yang hajinya furoda gitu. Kan mahal Pak, bisa haji itu mahal gitu ya. Nah pertanyaannya lagi nih, emang kalau dapat pahala yang banyak harus dengan ngeluarin duit ratusan juta? Enggak juga sih sebenarnya. Ada banyak cara untuk bisa dapat pahala yang banyak yang udah kayak pahala ibadah haji juga. Cuma kita menganggapnya kalau nggak haji itu kayaknya kurang keren gitu Pak, kurang boh gitu ya kan. Orang kita kan kadang-kadang masih suka ada yang punya prinsip gini Pak, biar tekor asal nyohor gitu. Biar tekor asal nyohor gitu. Nyohornya itu Pak yang nggak kebayar gitu Pak ya kan. Kalau kita pulang haji kan ntar yang datang banyak ya kan, kemudian nanti bagi-bagi oleh-oleh apa segala macam gitu kan. Padahal sih Pak ya, sebenarnya ngapain sih kita kalau haji atau kita umroh selama di tanah suci Pak? Kerjaan kita tuh sama di Indonesia juga. Kerjanya tiap hari ke masjid gitu. Zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya, subuh ke masjid. Itu doang sih kerjaannya, mau ngapain lagi di sono? Ya kan? Nah, sebenarnya itu juga bisa sih kita kerjakan di sini. Ya iya bisa emang. Cuman bedanya itu tadi, itu kan ada nilai, katakanlah nilai ya bohnya itu tadi Pak, wes gitu kan, ada orang tuh ada decak kagumnya gitu. Padahal sih yang namanya ke masjid Pak, tiap hari juga kita bisa. Itikaf juga bisa, baca Quran juga bisa. Emang apa kurangnya? Gak ada kurangnya kan? Cuman karena kita menganggap itu amal yang remeh Pak, jadi ya kita menganggap kalau belum sampai ke tanah suci itu kayaknya belum sah lah gitu, belum luar biasa gitu. Padahal semua bisa kita dapat loh Pak, ya tanpa harus ke tanah suci segala gitu. Termasuk nih Pak jamaah sekalian, di Indonesia masjid-masjid itu Pak hampir tidak ada yang dibangun berdasarkan APBN. Negara kita nih Pak, ya duitnya banyak, tapi anggaran bikin masjid tuh boleh dibilang nggak ada lah gitu. Jangan bandingkan dengan negara yang kayak Emirat gitu ya, kayak Saudi bangun masjid tuh negara yang bangun. Rata-rata Pak kita di Indonesia tuh masjid tuh dibangun bukan oleh negara, oleh masyarakat sekitar aja atau oleh orang yang numpang lewat di situ. Lewat kencerengan Pak ya. Itu jangan dikira Pak orang yang di pinggir jalan tuh yang pakai halo-halo doa-doa gitu, kemudian pidato-pidato itu kan ada tukang seroknya tuh Pak ya. Lemparlah gocengan, lemparlah 10 ribuan, jangan dikira tuh cuman ecek gitu Pak. Itu nilainya gede loh Pak sebenarnya. Ya kan? Karena pernah di satu masjid saya diundang gitu ya. Cuman saya kasih kritik sama pengurusnya. Saya bilang gini, kurang elok lah kalau masjid itu kayak ngemis di pinggir jalan gitu, saya bilang ya kan, memalukan umat Islam, kesannya umat Islam tuh miskin banget, minta-minta banget gitu. Saya ngomong begitu Pak, pengurus masjidnya nggak ada yang setuju. Kenapa? Asal tahu aja Ustaz, masjid kita megah gini itu gara-gara di pinggir jalan itu sebenarnya. Dan setelah saya cek, iya sih emang benar gitu, emang benar gitu. Jadi walaupun cuma duit receh,
Tapi itu setelah dihitung-hitung gede juga itu hasilnya gitu Pak ya. Nah, termasuk juga susahnya menghilangkan itu tuh apa namanya yang suka minta-minta di mana di lampu merah ya kan ada aja tuh Pak yang ngasih. Saya juga bingung gitu. Emang dapat duit ya kalau ngamen-ngamen di lampu merah itu? Kadang-kadang bukan ngamen Pak dia. Jadi itu Pak, jadi Spiderman, jadi Iron Man gitu ya. Kalau dulu kan jadi itu Pak, jadi apa topeng monyet tuh ya kan, karena nggak boleh gitu topeng monyet, sekarang berubah tuh jadi Iron Man. Iron Man sudah nggak main di Marvel, nah, mainnya di perempatan-perempatan jalan Jakarta gitu Pak. Tapi pikir-pikir ternyata ada aja gitu dan masuk duitnya banyak, dan itu ada istilahnya geng-gengnya juga, ada mafianya lah bahasa gampangnya gitu, dan masuk duitnya gede. Termasuk nih Pak, kan rumah saya di belakang Mall Ambassador tuh ya. Itu Pak yang namanya parkiran liar, wow itu gede loh hasilnya itu Pak, gede banget hasilnya. Saya kan bilang sama jamaah pengajian saya di situ, setiap malam Kamis itu ada pengajian. Saya bilang jangan suka gitulah, apa namanya itu kan nggak boleh ya bikin parkiran liar, kan nggak ada izinnya lagi. Itu tanah harusnya buat jalanan, buat bahu jalan, kok malah bikin parkiran liar gitu. Jamaah saya ada yang protes, kenapa? Jangan gitu Pak Ustadz, itu parkiran liar di situ saya yang punya tuh, aku itu yang punya. Gitu. Ya kalau saya parkir di situ mas saya gratis Pak, karena gurunya gitu kan, kualat dia kalau saya suruh bayar gitu. Tapi dari situ Pak dia bisa menghidupkan banyak sisi lah, anak-anaknya pada lulus kuliah apa segala macam, kan ngurusin parkiran begitu doang gitu kan. Kita kan melihatnya apa sih ya cuma begitu doang. Kalau misalnya nih Pak anaknya sekolah ditanya sama gurunya suruh ngisi formulir, bapakmu kerja apa, kan nggak mungkin tulisnya tukang parkir Pak. Ya paling tulisnya wira swasta gitu aja kan. Tapi motornya banyak Pak, emang banyak parkiran motor dia kan gitu ya. Tapi cuman kelihatannya gitu doang, ternyata hasilnya gede loh. Kita kan memandangnya cuman sebelah mata. Bandingin sama kita Pak yang kerja di kantoran, gitu kan, kerjanya di ruangan ber-AC gitu, gaji udah wah gede lah, tapi tetap aja banyakkan dia duitnya Pak ujung-ujungnya gitu. Nah maka kadang-kadang kita tuh suka menyepelekan gitu ya, pekerjaan yang kelihatannya gitu-gitu aja padahal hasilnya gede gitu. Sampai anaknya bingung ngisi formulir tuh Pak, kerjaan orang tua tuh apa gitu, nggak tahu, bapak saya tuh di rumah terus gitu tapi duitnya banyak gitu. Nah dia nggak tahu piara babi ngepet gitu sebenarnya. Nah, itu Pak, banyak pekerjaan-pekerjaan sektor informal gitu ya, yang kelihatannya gitu-gitu aja tapi hasilnya gede. Nah itu Pak, itu contoh aja sih. Sebenarnya kalau kita mau kaitkan dengan amal kita di sisi Allah, mungkin kita nggak pergi haji Pak, nggak yang kalau ibadah tuh kelihatannya full dengan aksesori gitu ya, nggak, kalau biasa-biasa aja, kecil. Tapi hebatnya tuh Pak, dia besar pengaruhnya nanti kita di surga. Kenapa? Itu tadi rumusnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya, walaupun kecil dilihat karena rutin. Kuncinya di rutinnya itu Pak ya. Jadi gini, misalnya ini saya kasih contoh Pak, kita ini mungkin bukan yang model kayak wali lah yang kalau malam tuh tahajud nangis-nangis sampai jidatnya hitam gitu ya. Enggak lah, orang kita tuh kerja Pak ya kan, pulang sampai rumah tuh udah badan pegal-pegal semua, boro-boro mau tahajud Pak ya kan, berangkat pagi, pergi pagi, pulang petang, pantat pinggul pegal-pegal, pendapatan pas-pasan gitu kan, kita P11 itu Pak ya. Oh gitu mau tahajud gitu sampai nangis-nangis tiap malam, enggak lah, bukan levelnya gitu Pak. Tapi jangan dikira bahwa kita tuh nggak dapat kesempatan untuk bisa dapat pahala yang besar dari tahajud. Oke, pulang malam kecapean tidur langsung. Pagi subuh Pak, sebelum kita sholat subuh, bangunlah kira-kira 5-10 menit sebelum azan subuh, dan kita bisa sholat witir, cuma 3 rakaat doang Pak, dan nggak usah baca Yasin gitu, baca Waqiah, Tabarok, nggak usah, kuliah 40 aja udah ayat gacoan Pak. Tapi rutin gitu. Itu tiap malam Pak, itu dapat itu sebenarnya. Sama nih kan kita bentar lagi mau Ramadan ya, hitung-hitung nih kita lagi tarhib Ramadan lah, walaupun masih 2 bulan lagi. Gini Pak, banyak orang yang terkecoh dengan Lailatul Qadar. Jadi dia ingin mempersiapkan, pokoknya ya malam ganjil gue mau kejar nih gitu kan, dia kejar-kejar malam ganjil. Padahal Pak belum tentu kena loh Pak itu ya kan.
Dikiranya di malam ganjil udah semalam suntuk dia ibadah di masjid iktikaf sampai nangis-nangis gitu kan, sampai sahur di situ, ya sampai ketiduran di situ. Ternyata malam Lailatul Qadarnya pindah Pak, meleset gitu kan. Kan kesel gitu Pak. Nah, sebenarnya kalau kita mau pasti dapat Lailatul Qadar itu Pak, bukan dengan cara hunting begitu Pak. Enggak. Caranya adalah kita menebar umpan di semua malam. Di semua malam, dari malam pertama Ramadan kita udah kerjain itu Pak, ya. Malam pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 sampai malam 30. Jadi jangan sampai ada satu malam yang nggak kita pasang gitu umpan kita. Nah cuma kan nggak mungkin tiap malam kita begadang mulu kerjanya, mulu kita nggak punya kerjaan apa gitu ya. Nah tapi gini Pak, simple, kecil, sederhana, cuman banyak orang yang masa bodoh. Kan tiap malam tuh di masjid ada tarawih kan Pak ya. Nah kalau kita masuk masjid dari sejak azan isya, lalu kita terusin tarawih, ya kan kita sering ngenyek tuh Pak, tahu ngenyek nggak sih? Menghina gitu. Tarawih lu payah, kecepetan, wah gitu kan. Saya ogah sholat di masjid itu, kenapa? Tarawihnya kecepetan, nggak khusyuk, nggak dapat nilai. Pak, hati-hati ngomong kayak gitu. Itu Pak yang tarawihnya kecepetan, yang tiap hari kita kata-kata, kita jelek-jelekin, dia tiap malam loh Pak tarawihnya itu. Dibandingkan kita yang katanya tahajudnya panjang sampai jidatnya hitam, tapi cuma sekali doang Pak. Itu yang dapat Lailatul Qadar itu yang tiap malam itu, yang kita kata-katain tarawih lo kecepetan. Itu justru yang rutin Pak dia. Mau lari kemana Lailatul Qadar sama dia? Orang tiap malam dia kerjain gitu. Walaupun kita hina, ya kita jelek-jelekin tarawihnya jelek, tarawihnya kecepetan, ngejar setoran, macam-macam lah gitu. Ada aja gitu yang kita jelek-jelekin dari orang itu. Padahal boleh jadi yang cuman begitu doang yang kita jelek-jelekin, justru itulah yang dapat gitu. Karena dia seperti prinsip dasar khairul amali dawamuhu wa in qalla. Amal yang paling baik itu yang dawam, yang rutin, yang enggak berhenti-berhenti, walaupun cuma sedikit, wa in qalla. Tahajud kita nggak bisa Pak yang semalaman sampai nangis-nangis gitu, yang imamnya nangis, depan nangis, belakang nangis, semua nangis, lalu kita juga gimana ya, kalau nggak nangis nggak enak nangis gitu ya. Nggak harus yang begitu Pak tahajud itu. Tahajud itu nggak harus yang berjamaah rame-rame, ada panitia iktikafnya nggak di sini gitu, nggak harus yang begitu Pak. Ya orang tahu iktikaf di masjid itu ya, masjid apa aja jadi. Bahkan kalaupun tidak ada acara iktikaf, yang penting kan iktikaf itu ngapain sih? Ada di masjid gitu loh. Tapi nggak ada panitianya. Ya kan iktikaf nggak perlu ada panitianya. Emang ada panitia sholat berjamaah? Nggak ada. Ya kan orang sholat ya sholat aja. Panitia puasa ya kan nggak ada. Orang puasa kan masing-masing individu. Iktikaf juga perbuatan individu sebenarnya gitu. Cuman kita aja selama ini terkooptasi ya bahwa yang namanya iktikaf tuh kayak sebuah perhelatan gitu. Padahal enggak. Ya ada masjid dekat rumah, udah saya lamaan dikit lah di sini dari maghrib sampai isya nggak pulang misalnya gitu kan, atau dari sholat subuh baca Quran sebentar gitu tapi nggak keluar gitu misalnya. Tapi rutin Pak, itu rutin tiap hari dikerjain gitu, banyak itu Pak pahalanya. Ya kayak tadi yang tukang ondel-ondel di pinggir jalan itu, kita kira dia dapat apaan sih kayak gitu, hujan-hujanan, panas-panasan, tapi duitnya banyak loh Pak. Saya tuh pernah Pak underestimate orang yang kerjaannya cuman kayak ya cleaning service Pak di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Pak. Ya kan di cleaning service Pak, kerjaannya cuman ya gitu-gitu doang gitu kan. Orang Indonesia sih, saya tanya, udah lama kerja di sini Pak? Ya lumayan lah, baru 3-4 tahun gitu. Alhamdulillah udah punya mobil di kampung. Mobil? Emang gaji ente berapa di sini? Kalau gaji resmi mah nggak seberapa dia bilang. Ya standar orang kerja di Saudi itu paling 800 real lah paling jatuh-jatuhnya, paling tinggi 1.200 lah sebulan gitu, nggak seberapa gitulah. Tapi selemperannya itu selemperan bahasa Betawi itu Pak, ya kan. Jadi gini Pak, orang kita kan terkenal ramah ya. Jadi kalau ada orang kesusahan dibantuin tanpa harus minta pamrih dan sebagainya. Nah, itu orang ada aja ngasih sedekah gitu Pak. Kadang-kadang nggak tahu siapa tiba-tiba kasih aja gitu. Karena banyak orang berkeyakinan kalau gue punya dosa, ntar gue banyak amal di Masjidil Haram, wah ya diterima aja gitu. Saya tanya kalau penghasilan kok yang resmi dikit Pak.
Tapi kalau yang tidak resminya, nah itu banyak. Gitu. Dibuka dompetnya, semua mata uang dunia ada tuh Pak. Dolar ada, euro ada, apa aja. Saya bilang tukar boleh nggak? Boleh tukar sini. Gitu Pak. Padahal kerjaan cuma gitu-gitu doang. Ya kalau ditanya apa, anak-anaknya ditanya, bapak lu kerja apa? Cleaning service. Gitu. Tapi bisa nyekolahin anak apa segala macam, cuma dari begitu doang. Gitu kan? Ya memang dia hidupnya nggak foya-foya gitu. Dia hidupnya ya sederhana aja, tapi hasilnya gede. Saya bilang kayaan ente daripada saya. Saya mah status sosial doang gede, pemasukan mah gak ada apa-apanya gitu. Dibanding dia gitu yang cuma ngepel-ngepel, disuruh-suruh, dibentak-bentak sama bosnya dan sebagainya. Duitnya banyak ternyata. Dan bini pakai main dua lagi kan, keselin kan Pak ya. Iya gitu, kerja di bank belum tentu bini dua, ngamuk bini gitu. Dia bininya dua lagi, segala ada-ada aja gitu kan. Tapi ya begitulah, kadang-kadang kita mengunderestimate suatu pekerjaan gitu ya, satu ibadah gitu, padahal itu nilainya gede. Nah salah satu kunci nomor 1 tadi saya sebut itu Pak, walaupun dia kelihatannya remeh, tapi dia rutin melakukannya. Nah tahajud Pak, nggak harus yang panjang-panjang. 5 menit sebelum subuh kita sholat 2 rakaat itu udah tahajud, ya kan? Asal yang penting rutin. Mending mana Pak? Rutin tiap malam cuma 2 rakaat gitu, ya kan? Dengan yang semalaman suntuk kita begadang kagak tidur. Itu Pak, kagak tidurnya semalam itu dampaknya parah nih Pak siangnya. Balas dendamnya itu bisa jadi lebih dahsyat dari begadangnya, ya kan? Dari habis subuh Pak tidur kagak bangun-bangun kecuali zuhur. Itu habis zuhur tidur lagi karena dendamnya belum selesai sampai asar itu Pak, sampai dikit lagi maghrib, sampai orang buka puasa. Nah jadi kan pindah Pak, puasanya jadi siang gitu ya. Nah jamaah sekalian, amal yang sedikit kuncinya nomor 1 rutin ya. Yang kedua, nah ini yang penting juga nih Pak, bahwa kita dalam beramal itu selalu ya intinya sih berharap pada Allah. Inilah istilah kata, inilah amal yang maksimal bisa kita kerjain ya Allah, ya inilah gitu ya. Jadi kita tidak merasa bahwa dengan amal kita ini merasa wah saya udah mendapatkan pencapaian gitu enggak Pak. Ya kan amalnya cuma simpel aja. Orang masukin kotak amal gitu Pak ya, kan cuma berapa sih kotak? Saya mau tanya Pak, di sini kotak amal paling gede berapa itu kalau lagi habis Jumatan tuh dibuka? 100 ribuan ada lah ya, 1-2 gitu kan. Tapi yang paling mayoritas yang gocengnya. Yang goceng 10 ribu dan yang paling mayoritas kan gitu kan. Enggak apa-apa, jangan bersedih hati, enggak apa-apa. Emang kita punyanya segitu Pak, kalau kita kasih 100 ribuan kita kagak makan siang, kan repot gitu Pak, ya kan? Ya udah kasih goceng lah, tapi rutin. Nah rutinnya itu Pak yang luar biasa tuh sebenarnya. Jadi ya receh sih memang, tapi dari receh itulah kita membangun peradaban gitu sebenarnya. Sama mobil Jakarta tuh macet tuh kan uang receh semua sebenarnya itu. Kalau yang kaya betulan mah udah nggak naik mobil lagi dia, ya kan? Nah begitu Pak. Nah tapi kebalikan dari itu semua adalah dosa. Ini Pak, tadi kan kita ngomongin yang amal yang asik-asik aja gitu kan, ya dapat pahala banyak. Tapi ingat Pak, dosa juga begitu. Jadi kita kadang-kadang merasa bahwa dosa kecil ini, nah itu Pak, masalah banget tuh Pak. Dosa kecil ini nggak apa-apa dah gitu ya. Karena kita merasa dosa itu kecil Pak, jadi kita santai aja. Nah santai, ujung-ujungnya Pak begitu diakumulasikan lebih gede dari dosa besar. Wah itu serem Pak gitu ya. Dan Nabi pernah juga mengisyaratkan hal itu. Jadi ada orang salah perhitungan gitu Pak di akhirat, yang Nabi bilang, tahu nggak kamu orang yang bangkrut, orang yang muflis? Apa? Orang muflis adalah orang yang matinya tuh dengan bawa dosa banyak apa? Enggak, ternyata ya dia dosanya kecil-kecil aja Pak, tipis-tipis aja gitu, tapi sering, rutin, dan nggak pernah libur. Nah itu masalahnya Pak. Jadi begitu diakumulasikan itu gede banget gitu Pak. Wah repot itu Pak kalau udah kayak gitu caranya, ya kan? Ya habis begini Pak, kita nganggap itu dosa ringan, gini yang gampangnya, ngomongin orang gitu. Ngomongin orang, ya dulu sebelum ada media sosial ngomongin orang aman Pak, asal orangnya nggak tahu aja gitu kan, dan nggak ada yang ngadu. Nah sekarang kita ngomongin orang di media sosial kan ketahuan, ya kan, jadi masalah. Berapa banyak orang masuk penjara gara-gara cuma ngomongin
iseng doang Pak sebenarnya. Waktu minta maaf tuh kan minta maaf tuh gini, mohon maaf sekali, saya nggak ada niat untuk ngejelekin. Iya lu kagak ada niat, tapi lu ngejelekin kan tetap, nah itu gitu. Ya kan kita anggap tuh biasa-biasa aja, tapi ternyata buat orang tuh nggak biasa. Nah, sekolahin dulu mulut kita ini gitu kan, sekolahin dulu jari kita ini, bisa nggak gitu? Susah Pak masalahnya, karena kita anggap kecil aja kok, gitu aja kok diambil hati. Bukan gitu aja kok diambil hati, itu masalah kita sebenarnya. Nah maka dosa-dosa kecil itu Pak, kadang-kadang kita menganggapnya kecil gitu, tapi justru itu Pak, ya kan? Covid kan gitu juga Pak. Emang dikira virusnya Covid itu gede gitu Pak, sehingga kita harus dulu Pak, awal-awal kita ada Covid kan lucu Pak. Kita menganggap Covid itu kayak ular naga yang gede gitu, maka rumah-rumah kita tuh kita tutup portalnya Pak. Malam ditutup Pak, ada portal itu. Kenapa? Ada Covid, jadi ditutup portalnya gitu. Ya padahal kan Covid ini ngapain lewat portal begitu kan? Covid itu masuk lewat pernapasan kita. Yang kalau kita mau tutup, tutupnya maskernya gitu. Bukan portal depan komplek rumah kita ditutup. Ngapain portalnya ditutup? Kan lucu gitu kan? Ya karena kita membayangkan bahwa ini penyakit datang dari negeri Cina. Dan Cina itu kan naga gitu kan ya. Jadi kita ngebayangin tuh tutup-tutupin portal. Bahkan saya yang lebih lucu nih awal-awal cerita nostalgia dikit nih Pak. Lagi Covid nih, lagi PPKM gitu ya. Itu kan nggak boleh Pak naik mobil berdua, harus depan belakang, bayangin. Kan saya sama istri, diberhentiin Pak sama petugas Covid itu Pak. Ditanya mau kemana Pak? Ya mau pulang, mau kemana emang? Ini siapa? Ya istri saya. Gini Pak, sesuai dengan peraturan katanya, nggak, kita harus jaga jarak katanya. Iya, istri saya di situ, saya di sini, nggak bisa Pak. Istri harus mundur ke belakang katanya. Istri saya ngomel-ngomel kan, nah ngapain dari kemarin juga kita berduaan terus gitu kan, namanya juga suami istri, suruh ke belakang Pak dia, sampai rumah tuh dia baca kesal gitu Pak, kenapa mesti kita jaga jarak, orang kita suami istri gitu kan. Ya begitu Pak, awal-awal Covid kan orang belum pada tahu gitu, jadi kayak gimana, itu kan padahal virus kan kecil banget, bahkan kita nggak bisa ngelihat kecuali kita dicolok pakai PCR baru ketahuan, saking kecilnya gitu. Nah virus amal jahat itu tuh kayak gitu itu Pak, nggak kelihatan, kita anggap enteng aja, enggak kok gitu. Itu yang susah Pak. Nah makanya kalau Covid itu dilawannya dengan menjaga imunitas tubuh kita, makanya ada vaksin, ada booster, ada apa segala macam. Gimana kalau yang dosa-dosa kecil itu vaksinnya apa? Gitu Pak. Vaksinnya adalah kita banyakin istighfar. Gitu Pak, banyakin istighfar. Nah istighfar tuh nggak harus gini Pak, aduh saya nggak punya tasbih nih jadi harus ada tasbih buat istighfar gitu. Itu kan penampakan, itu kan apa namanya, pencitraan. Tasbih diputer-puter belum tentu istighfar juga Pak, cuma diputer gitu tasbih gitu kan, bukan itu gitu loh ya kan. Tasbih itu sederhana Pak ya, kita kan sehari sholat 5 kali. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita baca? Istighfar kan, astagfirullahaladzim sekali, astagfirullahaladzim 2 kali, astagfirullahaladzim 3 kali. Sehari 5 waktu, kali 3 kan 15 Pak, ya enggak? Itu kalau 3, nah kalau kita kali 7 kan, 7 kali 5 kan udah 35. Itu enggak terasa Pak, enggak harus pakai speaker juga yang astagfirullahaladzim, pakai speaker gitu Pak, tetangga pada ngamuk gitu kan. Astagfirullah kan di lisan aja cukup, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bahkan kalau mau yang cak itu Pak dipanjangin dikit. Astagfirullahaladzim. Liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cakep banget Pak. Bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali, cakep. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu Pak, rontok tuh banyak dosa Pak. Cuman kita nganggap alah apaan sih gitu doang. Padahal kalau kita rupiahin itu banyak dosa rontok. Kita wudhu Pak, cakep banget itu. Ya kan, wudhu itu kan merontokkan semua hal-hal yang sekiranya kita nggak lihat itu Pak. Ya kan, junnah gitu. Jadi kayak vaksin gitu, dia memberikan kita imunitas dari mulut. Nah, yang sepele-sepele itu, ya kan, kita selalu menganggapnya alah cuma gitu doang. Apa sih? Padahal itu banyak tuh manfaatnya. Tidak wajib sih, kan kita yang rukun dalam sholat kan cuma baca Fatihah, berdiri, rukuk, sujud itu kan, salam, udah kan.
bahwa setelah salam kita langsung Allahumma lantas jalan juga nggak ada dosa, nggak ada apa-apa gitu kan, santai aja. Tapi kalau kita bisa Allahumma anta salam, cakep banget itu Pak ya. Apalagi diterusin dengan ba'diyah gitu 2 rakaat. Wah, luar biasa itu Pak. Rutin tapi jangan cuma sekali doang. Jangan pas lagi ada calon mertua ba'diyah qobliyah lengkap gitu. Enggak. Iya, ini udah jadi rutin aja, udah otomatis tanpa terasa. Jadi yang dosa-dosa kecil itu pada rontok dengan amal-amal yang kecil-kecil juga, itu manfaatnya. Ya cuman memang kita tuh kan nggak ngelihat, itu masalahnya Pak, nggak ngelihat kalkulasinya. Seandainya nih Pak, seandainya kita bisa kompromi sama malaikat yang jaga kita kanan kiri itu Pak, Raqib Atid ya, kasih bocoran, skor udah berapa nih saya, dosa sama pahala gitu. Itu asik Pak sebenarnya. Cuman dia nggak pernah bocorin masalahnya. Kita cuma mengira-ngira doang ya. Tapi balik lagi ke judul utama kita, jangan remehkan amal yang ringan, baik amal baik ataupun amal buruk. Karena amal baik walaupun dia ringan, itu kalau rutin, ikhlas gitu ya sama Allah, nggak ujub, nggak riya, nggak sombong, nggak buat pamer. Apa yang mau dipamerin sih Pak? Orang habis sholat cuma baca astagfirullah, apa yang mau dipamerin? Kalau mau pamer tuh pulang umroh bagi-bagi hadiah, itu pamer Pak, gitu loh. Ya kan? Ya punya sorban panjang, itu pamer Pak, gitu. Kalau cuma baca istighfar doang, nggak ada yang dipamerin. Ya rutin dan ikhlas karena Allah, dah itu intinya kan. Itu gede loh hasilnya, diam-diam gitu Pak. Ya, jangan dikira orang yang punya warteg tuh Pak di pojok-pojok itu tuh orang miskin. Penampilan mah cuma pakai kaos oblong doang lusuh. Coba ajak pulang ke kampungnya. Wah, kalau merenang Pak rumahnya itu ya kan nggak kelihatan gitu. Itu orang yang tawadhu itu sebenarnya ya kan. Gitu di Jakarta mah beda sama kita Pak. Kalau kita penampilan serem Pak ya kan. Parfumnya aja udah, tasnya aja udah yang Hermes tapi KW gitu. Nah itu Pak. Nah yang kedua tadi ya kan, amal buruk itu juga hati-hati, jangan terbiasa gitu. Nah penangkalnya ya banyak yang amal sunnahnya itu tadi untuk ngebayar paling tidak gitu ya. Nah semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan dijauh kita dari amal-amal buruk yang kita nggak ngeh, kita nggak tahu, kita nggak sadar ternyata diam-diam banyak juga. Oleh karena itu mari kita selalu beristighfar pada Allah untuk minta ampun, minta dihapus semua dosa-dosa kita, baik yang kita sadar atau yang tidak kita sadari, baik yang jarang-jarang kita kerjakan ataupun yang rajin kita kerjakan. Semoga Allah nanti berkenan pada akhirnya memanggil kita dalam keadaan kita suci, bersih lahir dan batin, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.